Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenang beserta Kasubag TU dan Kasih Bimas Islam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Agar pelaksanaan acara berjalan dengan lancar, marilah kita awali acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Said Samsuri MPDI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika wa sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya karim ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Anta rabbuna rabbus samawati wal ardh wa anta dzul qawiyil matin wa dzul jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma yang juga kami hormati para kepala satker madrasah negeri, madrasah negeri, sanad negeri dan budaya negeri beserta seluruh operator SIPKA di masing-masing satker maupun di masing-masing seksi yang hadir pada kesempatan kali ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan tugas kita, meningkatkan lebih tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama yang memiliki tugas yang begitu banyak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semakin hari kita semakin profesional, semakin ikhlas dalam pelayanan, dan mudah-mudahan semuanya ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya kegiatan pada hari ini yaitu sosialisasi SIPKA atau Sistem Informasi Performa Kementerian Agama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Adapun dasar kegiatan ini yang pertama adalah Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Yang ketiga adalah KMA nomor 94 tahun 2021 tentang pedoman perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja Kementerian Agama. Ada tujuan pada kegiatan kali ini. Yang pertama, agar para operator di unit atau di satker Kementerian Agama mampu menginput data-data capaian kinerja yang telah direalisasikan setiap triwulan pada aplikasi SIPKA. Yang kedua, memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja yang sudah tercapai maupun yang belum. Tujuannya adalah memudahkan kita untuk memonitor, mengevaluasi dan seterusnya kegiatan mana yang sudah maupun yang belum. Kemudian yang ketiga, capaian kinerja yang telah diupload di SIPKA itu akan mendukung capaian kinerja di unit eselon 1 dalam rangka mewujudkan rencana strategis. Adapun peserta pada kegiatan kali ini adalah Kasubag TU, para kasih, penyelenggara zakat wakaf dan para kepala satker madrasah negeri
kemudian para perencana, peranata keuangan, peranata komputer, bendahara, dan para operator unit atau satker. Kegiatan dilaksanakan pada hari ini Kamis 30 Mei 2024 di Aula DLT. Harapan Bapak dari kegiatan ini nanti akan ada kesepahaman dan kesepakatan untuk melakukan input data-data capaian kinerja dalam SIPKA secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang terhormat, dipersingkat saja. Pertama, bahwa ada satu hadis yang sederhana, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban ini tentunya jangan hanya dimaknai pada pertanggungjawaban di akhirat saja. Tapi karena kita ini ASN yang menggunakan, mentasarrufkan anggaran pendapatan belanja negara, maka mas'uliyahnya, pertanggungjawabannya juga harus di dunia. Nah, dan bagian dari salah satu itu ya kita harus upload di SIPKA. SIPKA ini adalah Sistem Informasi Performa Kementerian Agama. Bagaimana dari link ini kemudian kita itu melalui link ini kita diharuskan semua unit kerja di Kementerian Agama termasuk di Satker ini harus menginput data-data capaian kinerja yang telah terrealisasi per 3 bulan. Dan saya kira ini selaras dengan SKP dan kinerja kita yang juga triwulan. Karena dari sini kemudian bisa dipantau sejauh mana serapan anggaran dan realisasi dari anggaran yang sudah ditetapkan dan menjadi kewenangan kita untuk merealisasikan. Sehingga tidak cukup merealisasikan saja, tapi upload SIPKA-nya itu juga bagian penting dari pertanggungjawaban kita di SIPKA itu. Sehingga oleh karena itu para operator, harapan saya nanti betul-betul memperhatikan, memahami dan melaksanakan nantinya. Saya berterima kasih Pak Kasubag TU yang telah merencanakan bagaimana ketika upload SIPKA itu duduk bersama, sehingga ada apa-apa yang kurang dipahami, ada kendala sehingga bisa langsung dicarikan solusi ketika itu juga, dan nanti bisa dipandu oleh teman-teman Bapak Ibu di perencanaan. Kemudian juga yang kedua yang penting dari SIPKA ini adalah ini menjadi tolak ukur dari capaian kinerja seluruh unit kerja termasuk Satker. Sehingga meskipun realisasinya sudah maksimal tapi upload SIPKA-nya tidak dilakukan, maka bisa dianggap kinerja kita belum maksimal, bahkan tidak optimal. Karena apa? Alat ukurnya tidak bisa diketahui, dan bisa diketahuinya itu dari SIPKA. Makanya di dalam sistem organisasi itu semuanya punya peran penting. Kepala kantor, Kasubag, para kasih, Jawa, kepala Satker itu punya peran penting. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah peran para operator. Sehingga bagi semuanya operator ini harus betul-betul diperhatikan. Perhatikan paket datanya, perhatikan paket pribadinya juga. Sehingga ini penting diperhatikan. Kenapa? Operator punya peran penting, bagian penting dalam alat ukur kinerja kita, karena dia yang upload di SIPKA. Makanya saya ingat dahulunya Pak Roni itu dalam satu sistem itu, misalnya sampai binti lepan itu punya peran penting. Makanya semuanya punya peran penting di kantor ini. Hatta misalnya Pak, kan kalau Pak Yanto tidak melaksanakan tugas hari ini, kotor kantor, ribet semuanya. Sehingga pada para sabu ini ala ribet semua. Hanya satu orang. Sehingga saya melihat semuanya punya peran penting, tinggal tusinya saja yang berbeda.
Sehingga dalam melaksanakan tusi inilah kita harus betul-betul on the track. Apa? Ya sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan coba-coba melampaui ataupun mengurangi tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Karena kita itu bekerja karena ada landasannya. Hari ini ada pendampingan karena ada landasannya. Kemudian yang ketiga, Satker dan ASN di lingkungan Kementerian Agama ini harus terus bekerja secara profesional, bekerja secara efektif dan efisien. Maka oleh karena itu sepakat sekali dengan usulan Pak Kasubag, maka kedepannya mari para operator ini agendakan untuk yang triwulan pertama pastikan di awal Juni. Kapan ketemu koordinasi lah. Boleh. Saya yakin kalau para satker pasti punya kesadaran yang tinggi lah. Ini milik negara. Sehingga kedepannya barang-barang itu dirawat, difungsikan. Jadi kalau memang itu milik kantor, ya silahkan digunakan sebaik-baik mungkin. Setelah mutasi, letakkan. Ini miliknya kantor. Sangat baik Toraen. Ya, saya kira ini Pak Kasubag yang paham lah. Bahasa Pak Ibu sekalian, alhamdulillah, terima kasih Pak Kasubag, sarapan anggarannya luar biasa. Pak Insya Allah semuanya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Maka dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara pendampingan dan review input data aplikasi SIKA triwulan 2 tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Usai sudah rangkaian acara pendampingan dan review input data aplikasi SIKA triwulan 2 tahun 2024. Bapak Kepala bahwa SIKA itu hampir sama seperti e-kinerja, cuma di situ adalah ada gabungan antara perencanaan, pelaporan, perencanaan, penganggaran dan sekaligus pelaporannya. Dengan SIKA itu hampir sama, cuma yang beda di sini adalah penganggarannya. Yang menangani SIKA diharapkan untuk sedikit kita fokus di mana saja. Mungkin kita sepakati, jangan saya nggak pengen lama-lama. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Yang mungkin yang perlu kita diskusikan yaitu kendala-kendala yang mesti kita selesaikan bersama. Jadi teman-teman yang mengampu SIKA ini perlu melihat perjanjian kinerjanya. Pada saat kita ngupload IKU atau IKSK, di situ kan ada cara pengukuran, Mas Ali. IKSK. Jadi kalau apa IKSK ini? Jadi sebenarnya kami itu menggunakan lembar bantuan juga untuk menyelesaikan SIKA, biar tidak
biar tidak melantur antara triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Jadi setiap IKSK yang ada, jadi di sini ini yang disebut dengan IKSK ya. Kalau di Kemenak itu ada 127 IKSK yang harus kami selesaikan. Itu yang ada di perjanjian kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb.